Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik dasar pengambilan sampel cervical pap smear dengan metode konvensional. Disusun oleh kelompok B3 yang beranggotakan Muhammad Eko Aprianto, Putri Cinta Rahma, Aditya Irgi Fahrezi, Richa Nur Afifah Irdianti, Salsabila Septia Restuaji, Rotin Susana, Fisabila Nisatul Jannah, Hairil Taufan, Isnaini Nikmatul Iliin, Hastari Ananda Putri, Afina Rishida Rahmani, Fitri Akbar Fauziah, dan Rini Nuraini Kadir. Definisi eksfoliatif mekanik. Eksfoliatif mekanik atau pap smear merupakan prosedur cepat dan sederhana dengan metode alternatif dari biopsi untuk situasi tertentu. Sampel didapatkan dari permukaan tubuh yang banyak mengandung sel seperti bagian dalam mulut, saluran reproduksi wanita, dan lainnya. Pap smear berbeda dengan pengambilan spesimen sitologik lain seperti biopsi jarum halus. Selanjutnya ada tujuan eksfoliatif mekanik. Tujuan dikumpulkannya spesimen eksfoliatif mekanik atau pap smear yakni untuk menganalisis kehadiran sel-sel abnormal atau atipikal atau dengan menunjukkan adanya sel-sel ganas. Selanjutnya ada prosedur eksfoliatif mekanik. Pap smear bisa dilakukan saat sedang tidak dalam masa haid. Adapun persiapan yang perlu dilakukan pasien yakni tidak berhubungan seksual dan tidak memakai tampon setidaknya 2 hari sebelumnya. Tidak menggunakan alat kontrasepsi, membersihkan kantong kemih sebelum pemeriksaan dimulai. Yang pertama, ada memakai baju khusus. Posisi pasien dalam pemeriksaan pap smear mirip dengan proses persalinan normal. Maka, baju khusus diperlukan agar prosesnya berjalan lebih mudah. Yang kedua, berbaring di meja periksa. Pasien dalam kondisi serileks mungkin dan ditaruh kedua kaki di tempat yang telah disediakan atau dalam posisi lebar. Yang ketiga ada pemeriksaan vagina. Dokter akan memeriksa vagina bagian luar terlebih dahulu sebelum memulai tahapan pap smear di dalam vagina. Yang keempat ada pengambilan sampel sel. Dokter mengambil sampel sel dari dalam vagina menggunakan alat seperti sikat halus atau kapas atau semacam spatula. Sampel lalu dimasukkan ke alat periksa seperti tabung atau gelas kaca untuk dibawa ke laboratorium. Definisi fiksasi. Fiksasi merupakan salah satu bagian dalam metode histologi. Fiksasi adalah pemberian perlakuan tertentu terhadap elemen-elemen jaringan, terutama inti sel atau nukleusnya, sehingga dapat diawetkan dalam kondisi yang sedikit banyak mendekati keadaan aslinya. Tujuan utama fiksasi adalah untuk menjaga sel dan komponen jaringan pada keadaan life-like state atau untuk mempertahankan komponen sel atau jaringan agar tidak mengalami perubahan dan tidak mudah rusak dengan harapan setiap molekul pada jaringan yang hidup tetap berada pada tempatnya dan tidak ada molekul baru yang timbul. Selanjutnya, larutan fiksasi yang tepat sesuai jenis sampel. Untuk pemeriksaan konvensional pap smear, cairan fiksasi yang sering digunakan adalah etil alkohol 95%. Fiksasi basah digunakan campuran ether, alkohol 95% perbandingan 1:1. Cairan fiksasi dapat diteteskan atau disemprotkan dengan jarak 20 cm ke preparat atau preparat dalam pula
dapat pula direndam dalam cairan fiksasi. Preparat harus difiksasi selama minimal 10 menit, lalu dikeringkan dan diletakkan pada kotak kering untuk dikirim ke laboratorium. Namun, perlu hati-hati karena ether yang digunakan memiliki sifat yang berbahaya, berbau, dan mudah mengikat air di sekitar. Hygroskopis. Christian E. 2017. Selanjutnya ada teknik dasar dan hal-hal yang perlu diperhatikan saat pengambilan sampel. Beberapa teknik dasar dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan sampel pap smear adalah A. Fiksasi. Fiksasi merupakan proses pengawetan sampel dengan menggunakan bahan pengawet agar material yang diambil dapat diproses dengan teknik PCR. Hal yang diperhatikan untuk pemilihan jenis pengawet yang pertama, mudah dalam penanganan, penyimpanan, dan transportasi. Yang kedua, tidak mengurangi sensitivitas diagnosis. Dan yang ketiga, mudah didapat dan relatif murah. Ada dua cara pengawetan yang umum digunakan, yaitu fiksasi dalam larutan alkohol, pembekuan dalam suhu di bawah negatif 20 derajat Celcius. Masing-masing teknik memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun disarankan agar dalam proses pengawetan ini menggunakan larutan alkohol 95% dengan perbandingan volume sampel dibanding pengawet, yaitu banding 1:1. B. Peralatan sampling. Peralatan sampling yang dimaksud adalah peralatan yang langsung digunakan dalam pengambilan sampel, yaitu botol sampel dan alat bedah. Setiap peralatan yang akan digunakan harus didisinfeksi terlebih dahulu. Proses desinfeksi alat bedah dimulai dari membersihkan peralatan dengan kertas tisu, dibilas dengan aquades, desinfeksi dengan alkohol 70%, dan pemanasan dengan api bunsen. C. Teknik pengiriman sampel. Sampel yang telah dikumpulkan dan diawet dengan alkohol 70% sampai 95% perlu segera dikirim ke laboratorium terdekat yang mampu melakukan diagnosis penyakit. Sampel harus dikemas sebaik mungkin sehingga tidak bocor selama pengiriman. Sekian presentasi dari kelompok B3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.